Setyo Diyono. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi wa bi ulumina bi amin. Jangan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin itu. Yang minggu kemarin ngomongnya begini. Ulama mengatakan ayat yang paling terpanjang di Quran ya ayat ini. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini baca fikihnya dulu nih. Apabila wahai orang-orang yang beriman, ini yang beriman iman apa enggak gitu. Idza tadayantum, kalau kamu ada transaksi utang, tadayantum itu transaksi bidainin dengan utang, ila ajalin sama waktu dulu, maka harus dicatat. Di situ ada kalimat waktu amar. Pertanyaannya kan ada dua di situ, pendapat mengatakan amarnya itu dirujuk karena kiasnya begini, analognya itu al-kitabatu bideni makmurun wa kullu makmurin wajibun. Al-kitabatu bidainin wajibun. Ada wajibnya di situ hanya irsyad, petunjuk. Dari sini para ahli tafsir modern mengatakan bahwa perlunya manajemen itu ini ayat yang menunjukkan kita perlu manajemen. Yang nggak ada di tulisannya di situ, wahai orang-orang beriman, apabila kamu punya kantor harus ada manajemennya, itu nggak ada. Koperasi. Ini faktukan salah satunya. Di antara transaksi tersebut ada Fayaktub bainakum katibun bil adli. Sudah jelas kan itu sudah ada katibunnya. Katibun kan penulis sekretaris. Artinya kita harus terorganisir secara baik gitu. Bila adli walaya apakah tidak itu bahwa Allah. Ini yang ngajarin begitu tuh Gusti Allah gitu. Bangun tuh nggak usah pakai manajemen aja. Lelah kita Allah gitu. Kebuyar gitu kan. Fal yaktub wal yumlil, dibaca kan, wal yumlil jumlah apa tuh dibaca, dianalisa macam-macam di situ pengertiannya. Alati alaihi aku terus disertai bedanya kita kadang-kadang lupa. Para ilmuwan itu tujuannya beda antara kita sebagai umat Islam dengan mereka yang mereka betul mengembangkan ilmu pengetahuannya, tapi nggak ada ujungnya. Itu sebetulnya kita yang semangat sebetulnya. Kita orang Islam ada ujungnya, yaitu waliyataqillaha gitu. Karena ridho karena Allah. Masa mereka itu betul bukan ada apa-apanya.
Sayang sekali loh kitanya kalah dulu. Orang juga bicara apa itu kemarin dalam baca ilmu pengetahuan udah kemana-mana, kita masih ribut saja agama biro, sholatnya biro. Artinya kan sholatnya nggak cek terus. Mereka yang nggak sholat udah bahas ojek udah. Kita masih bahas SIM-nya bagaimana, ngambil SIM-nya di mana. Wastashhidu syahidaini. Ini nyangkut fikih lagi. Setiap sesuatu harus disaksikan supaya tidak mengundang fitnah. Syahadah, penyaksian itu paling tidak ada 2 saksi. Ilmu modernnya sekarang, kalau sampean baca, itu kan harus ada 2 bukti. Polisi kalau nangkep kan baru ada 2 buktinya ada kan. Cuma yang di sini kalau aslinya saya dengar wong lanang gitu kan. Lu kelamaan dan cari adil sikot itu kan. Kencing aja udah gak pada cebok, udah repot pakai sandal apa. Paling tidak 2 bukti. Nggak tahu Qurannya niru undang-undang apa undang-undangnya niru Quran gitu kan. Min rijalikum ditentukan dengan min rijalikum. Wa ilam yakunu rajulaini. Nah, kekuatannya benar. Farajulun wa imra'atan. Kalau 2 bukti gak kuat, jadi 3 bukti lah. Pakai screenshot, screen itu termasuk bukti. Ya kan sekarang penyaksian begitu di undang-undang IT. Screenshot atau screenshot atau shot screen? Ya, screenshot. Kalau saya pakai shot itu nggak bisa, shotnya nggak ada gigi. Kata Syidai wasoif itu ngepost, ngeblok itu kalau ngerem. Kecuali wasoif. Begitu dibuka, wih. Itu bikinnya tadi kan. Di atasnya walaisa alaikum junahun alla taktubuha. Yang nggak dosa sih tidak ditulis nggak dosa. Ini yang menentukan pendapat bahwa amarnya itu amar lil irsyad bukan lil wujub. Tinggal bagaimana aja kalau saya mengatakannya gitu kan. Enakannya lil wujub apa lil irsyad gitu kan. Kira yang untungnya yang mana coba? Ya yang baik ya lil wujub lah. Kita yang sering lupa. Orang suruh beli pakaian dalamnya nyonyanya aja lupa. Kang nanti tolong belikan yang nomor ini gitu. Nomor 3 Cino cerowok gitu. Cip jadi cerowok bukan yang berkongkong luar tuku pakaian dalam Laku pasar yang tarik itu. Begitu sebelum masuk pula ada yang ngajak ngomong. Kancit nggak mau beli begituan, belinya yang di depan ini. ombyokan di pasar Tanah Abang itu 10 sebendel gitu. Kurang didesak itu September. Betul. Wah. Itu dia nggak kenceng. Nah, pinter. Pintar udah palanya udah botak itu nggak pintar. Itu ya. Saya kira ada pengertian itunya yang begini. Ceritanya panjang nanti. Kanan kiri mas. Itunya apa? Kanan ada kiri. Terus saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum
كنتم على شفر ولم تجدوا كتيبا فريقن مقبوضا Farihanun makbudo. كتبا فرهان مقبوضا Kalau mantannya hitam nih. Lagi mikirin sesuatu. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Aing kuntum harus hafalin. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, ini kan masalah kredit akhirnya kan utang. Kalau utang tidak punya jaminan, apa yang buat jaminan kan dia begitu kan? Maka ada prosesnya kan diatur. Makanya rihanu makbudo. Semua kredit juga ada utang, ada rihanu makbudo. Di sini aja gitu kan. 1.000.000 amras 900 gitu ada 50 kan. Lu nyimpen 1 juta ditarik 1 juta gitu kan. Kan aturannya 500 tuh. Rihan makbudonya nggak ada sih gitu kan. Harusnya kan 500, tapi yang udah nggak apa-apa. 900 mau nantinya ngomongnya bisa nggak buat administrasinya bayar 100, jadi utangnya sangat besar. Oh riba tuh Pak, saya bukan ngomong riba. Bisa nggak nolong kita gitu sampean satu saya itu buat sedekah lagi gitu, supaya kita bisa jalan. Ternyata kan dari 9.000 1.900.000 pada bulan-bulan berikutnya adalah bansos. Kan rezeki lagi itu buat koperasi. Tapi saya memisahkan dengan koperasi itu bansos. Tapi dalam tuntutannya coba bisa enggak untuk beli meja. Ya alhamdulillah gitu kan. Tidak ngambil dari anggota. Pendaftaran ngurusin itu gak bagian dari anggota. Mempunyai ini dan itu tidak benar-benar. Ya mudah-mudahan apa banyak sumbangannya saya antek semua. Proses belajar, termasuknya belajar. Jangan ngajar. Belajar. Ya nyatong sih ada, tapi ya tidak semuanya nyatong. Semua kita belajar mengeluarkan. Kan dulu kan udah ngomong kalau pahit kan dikasih 10, nah ditambah dikali 1 mendapat 10 kali 6, akhirnya totalnya semuanya 760. Itu kalau 1 rupiah dapatnya 760. Ya kan? Kalau 1.000 kalau berapa? Sudah makannya gulai. Nyumbang dari Bekasi. Aku nggak ngomong yang disuruh sama ini kan. Organisasi tuh. Nah ya itu, jadi hati-hatilah kita. Hati-hati tentang ini. Jadi kalau cerita tentang manajemen itu di Quran juga ada diajarin kita tentang manajemen. Cuma nggak dijelaskan autoku ya kamu mau ngetit kayak mau nggak ngetit yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apal itu artinya juga
Nah, pindah juz kan amanah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Terus. 2 ayat selesaikan. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengan dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya sebetulnya ini kan ayat. Nanti saya tentukan dengan hadisnya ya. Ini buat orang malas yang baca Quran. Karena didukung dengan hadisnya. Yang dilarangnya ulama zaman dulu itu wiridan yang begitu tuh kira-kira bukan karena wiridannya dari mulai zaman sahabat mulai diberesin bagaimana tata caranya wiridan. Yang sholatnya langsing, ya kan? Begitu salam langsung cincin. Kan tidak pernah menjumpakan ayat ini ya. Yang amal itu apal, tadi kan kita sampai apal kan itu. Judulnya kan yang penting apal, bukan di akhir doa, di akhir wiridan itu baca menurut wal quluna amal, tadi itu berapa kali? 2 kali. Terus yang panggilan takdir. Ulama ngajarkan ini bahwa 2 ayat ini adalah merupakan bukan kunci. Ini gudang yang ada di surga sana, isinya ini. Tapi ulama dulu kan nggak menjelaskan sejelasnya, yang penting kamu ini dibilang. Coba ada enggak gitu kan kalau bukan karena ulama. Urut-urutannya wirid kan bisa seenaknya saja kalau tidak pakai anda. Tapi ulama urut-urutannya tahlil bagaimana? Ya saling dikawal sesungguhnya bukan begitu. Disusun tahlil pertama sama tahlil Jawa dibolak dan dibalik saja. Boleh tahlil ulhu dulu apa tahlil dulu. Beda-beda kan. Nah tapi di ayat ini tidak akan berbeda. Apa ada pada zaman dulunya gitu kan?
tapi hanya mengatakan barang siapa yang membaca 2 ayat ini maka kafatahu cukupin semua itu seluruh Quran. Itu kan males akhirnya dia baca Quran cukup kalau pakai istilah itu. Tapi ini adalah punya maziyah tersendiri, tinggal sampeannya sadar apa enggak gitu. Maka paling tidak kalau pengen selamat dunia akhirat kata orang tua ya dibacalah, walaupun tidak wiridan berlaku ayat ini yang apa-apa. Tapi paling tidak ulama zaman dulu dan membuka. Oh ini ditempel, ada hadisnya tempel. Oh ini gampang para siapa baca tadi 30 gerakan ini hadisnya ditempel. Dulu kan akhirnya diserahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak mengenal Ahlussunnah wal Jamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, benar. Apa ada wirid sampai yang ada di Mekah? Enggak. Di Mekah di sana sekali Abdul para rubu masjid. Oh, dengan budak satu udah selesai kan? Nah, makanya Syafi'i tidak mengajarkan yang begitu. Nah, tapi kan ada di Indonesia yang masjid. Saking takut sandalnya baru itu, takut lelas ada perbedaan bunyi. Nanti di sini di bawahnya itu hadis Allah kepada harta jalan hikmat nafa'an Allah. Panjang ceritanya juga. Uslah daripada saya nerangkan hadisnya banyak sekali, ente tinggal ngamalkan aja, baca aja. Saya pesan doa paling maju itu doa yang ada di Quran. Maksud benar di sini doanya. Di sini doanya coba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam sehari ini saya lupa atau saya berbuat salah. Ya kan? Jangan dihitung itu. Kan kurang ajar juga teman. Tapi Allah yang ngajarin kok. Ayat ini kan ajarin Rabbana nih. Kamu tuh kalau aku berarti baca ini. Supaya yang pelarak lirik dalam kubu harus dihapus. Rabbana laku akhidna. Siapa tahu tadi ada jembreng muridnya walaupun masih daya radayu di kaki ya. Ada perlu kita agak cabul gitu. Ya tua sih dulu ya, masih sama negara ya. Tua. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Untung sampean jadi umatnya Nabi Muhammad. Coba waktu zamannya Nabi Lut LGBT sedikit sikat. Ya, sekarang LGBT banyak tenang-tenang aja gitu kan. Nggak ada sikat-sikatan aja gitu kan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wala tuhammilna, itu kadang-kadang sering saya ini. Yang sana yang wala tahmil alaina itu wala tuhammilna. Sana ada alainanya. Mala toqota lana bi. Kalau kita lagi enggak kuat jangan dipaksa, Jen. Dan sepisan bae jamin do. Jen. Nggih. Udah merasakan malah tokotolana, maka akhirnya saya minta ini Insya Allah yang Ba'du anna Fadlana warhamna Anta maulana Fadlana ketika farhamna doa Allah tambah-tambahin kan nggak ada sebetulnya, cuma karena ulama jauh ditambahin di sini. Protes lagi kepada Allah, irhamna ya Allah, ya arhamah irhamna. Ngotot sama Allah gitu kan.
Limpai awas dulu kan hamna ya kamar anta maulana fansurna ala qaumil kafir. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membuat surat protes kepada tadi aja tuh apa tuh? Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Asal sampean ngaku. Tapi sebelum saya bertobat harus baca dulu hal-hal yang sifatnya mendapatkan pahala. Jangan terus langsung tobat dulu, ada yang dibaca. Subhanaka la ilaha illa anta, baru ngomong ya Allah. Terus aku bilang mau nambah kita sebut. Ya. Ini itu enggak. Ya sehari sekali aja kan lumayan. Kalau dia langsung kuatnya cuma sehari sekali, malah kotoran itu kan. Saya nggak kuat kalau dia pakai 10 kali. Takut dagangannya masih robot, ya kan? Siapa tahu satpol pp teka. Ya, ya sekali bakal rakyat bayar. Tapi jangan lupa dalam waktu min tulu'i syamsi ila ghurubiha ada. Diajari sama Allah tentang maaf itu diajari. Jangan terus ngampus berring ketika apa udah sakitnya udah ngiang. Orang nggak bayar kalau nggak dikasih pajak kepada orang tua. Inna zina orang tua. Kepada orang tahmin alaihi sama amal tahu ada. Kepada orang alhamdulillah malah tahu. Ini kutu mendengar setelah subhanaka la ilaha illa ini kan jangan terus satu ini kutu munadzolimin nanti itu Allah mengajarkan gitu. Jangan dulu tobat dulu tapi baca dulu hal-hal. Sedekah dulu, saya mau sedekah mau tobat. Sholat tobat dulu baru kita minta. Membaca apa dulu baru kita minta tobat. Maka para ulama ya awalnya kan sudah ada kan penyusunnya baca subhanallah. Pertama kan astagfirullahaladzim. Kan nggak urut sebetulnya kalau lihat hadisnya. Bikin ulama juga astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Itu kan terus ke bawah. Allahumma anta salam wa minka salam. Terus itu susunannya ulama, yang itu ulama. Terus pada terakhir amanah Rasul. Akhirnya al-Lamin al-Fatihah. Cocok. Gara-gara ini apabila ada pertanyaan silakan. Pakai itu aja baik. Ya, langsung tinggal ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Pencet tuh. Pakai mic sampean aja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat hal hukum itu apa? Karena kalau dulu yang berlaku dulu ya kita lapar di jalan KTP sebagai parihan waktu naruh KTP buat pangan dibahaskan ke bensin itu termasuk pilihan maksud apa enggak gitu. Atau syarat pilihan waktu atau itu sama parihan. Kemudian yang ayat selanjutnya itu ya. Ini dari masalah
utang kok tiba-tiba lari ke wilayah mafis sama kita kan nggak nyambung. Kira-kira bagusnya bagaimana itu tiba-tiba ini bilang suka iman aman rasul karena tidak kesan itu masalah utang itu aja saya kira dalam penjelasan. Terima kasih. Iya. Udah nyala, Pak. Udah nyala, Pak. Halo. Nyala. Iya, ayat itu sebetulnya ada. Itu waktu itu Nabi lagi transaksi dengan Yahudi Madinah. Ada. Oh, panjang sekali hadisnya itu. Jadi ternyata ayat itu kan transaksi. Jadi kalau saya melihat Nabi juga pernah utang. Utang Nabi itu semua pernah kredit gitu. Nah, maka terus turunlah ayat. Jadi transaksi dengan dengan Yahudi yang ada di Madinah. Itu panjang ceritanya, mungkin saya bukakan itu turun ayat. Itu kejadiannya. Panjang di sini kan. Jadi kejadiannya di Madinah itu ceritanya gitu. Dengan Yahudi ada sebab itu tata caranya. Begini ya Muhammad tata caranya. Sampai kita harus begini, harus ditulis gini. Terus warihanu mak pembunuh. Nah ya itu kepikinya lagi tuh kan. Jaminan kan macam-macam juga. Jaminan diberi sesuai dengan ta'ahud perjanjian. Kalimatnya harus ada yang dijaminkan. Apa saja bentuknya nanti kita sepakati itu adanya di itu kayak tadi kalau utang piutang harus ditulis. Cara nulisnya bagaimana kan itu urusan ke dalam kan. Yang ada Allah mengajarkan kepada Nabi tentang manajerial, tentang manajemen. Nggak ngawur gitu kan. Terus kalau jaminan kan sekarang ini orang di penjara kerjanya saya jaminannya itu masuk saya. Kabur. Nah ya itu kan berbeda-beda bikinnya kan itu kan. Bikinnya nanti kan bermacam-macam. Ada jaminannya kan. Ada jaminan uang. Iya kan. Itu apa nih jaminannya itu kata-kata jaminan bagian. Terima anda dua pihak tidak pokoknya. Oh iya kan. Garansi. Beda kalau garansi bukan beda. Itu sudah transaksi. Ini sebelum transaksi. Kejadiannya ada ini. Kalau tadi ada takminnya gitu kan, asuransinya itu atau ya pikirkan kalau ini tidak lihat itu adanya di bawah. Kalau di sini nggak kelihatan. Perdebatannya panjang secara bidinya. Roh ini itu buat roh. Tapi sekarang berlakunya itu rahnya itu nggak sesuai dengan ini. Kayak umpamanya. Saya minjem uang jadinya saya motor. Kan seharusnya motor nggak boleh dipakai atau ini kan. Tapi motor dipakai, kita diambil sebulan, ya duit. Tambah motor ulangi udah. Iya, itu kan nanti kita macam-macam pinjam manfaat. Gade manfaat itu apalah begitu. Tapi kan begini kan, coba aja deh. Saya punya duit 10.000 sampai pinjam sama saya. Uang siapa? Uang saya kan. Kok seenaknya saja dikasihkan kepada orang lain atau diberikan yang lain? Di mana milkiyatul fardinya? Kepemilikan pribadinya letaknya di mana? Orang saya sudah pinjam ya makanya kan boleh dong gitu kan. Tapi kan ada di sini. Itu di fikih banyak, nantinya pakai kaidah dulu. Di dalam kaidah fikih itu ada nanti rincian-rinciannya bagaimana kita menghadapi ini dan begini. Ya kan begitu kan kira-kira gitu kan. Apalagi sampai sekarang bayarnya pakai OVO.
Ya kan online pakai digital, pakai apa itu desa apa sih? Digital. Orang saya beli itu kan letak, itu kan letak, ya kan? Yang ada di kartu itu milik saya. Kalau naik Transjakarta kan harus beli itu kan. Itu duit saya. Ya emangnya apa duitnya Transjakarta? Ya kan? Akhirnya nisbi samaran. Nah, sekarang yang berlaku apa? Bahwa itu uang dititipkan ya kan? Dalam bentuk itu, jadi bukan uang kan akhirnya. Itu masih boleh digunakan. Kalau gede, kan kita mesti harusnya kalau saya ngetap di kartu itu ada 1 juta, kan harusnya ada. Saya titipkan duit ke situ harus berbunga. Kira-kira kan begitu karena dioperasikan. Sekarang kan bagaimana pinter-pinternya orang untuk mengumpulkan dana kan akhirnya. Saya masukkan beli 20, dipakai cuma 3.500 ya. Bisa berapa tuh? Yang nasibnya sama dengan saya ada nggak kira-kira 10.000? Ada. Yang naik Transjakarta itu ada kan kira-kira 10.000 yang sisa segitu. Mereka bisa beli mobil 1. Mereka kalau diurus itu ke dalam rumah ya kan keluar. Sudahlah saya pasrah, ini adalah merupakan alat. Karena uang itu juga alat ya. Tapi sekarang kan sudah tidak begitu, bahwa uang itu merupakan komoditas, bukan alat bayar, bisa dijual, diperjual belikan. Itu yang jadi masalah rame lagi. Ya fikih harus berkembang sebetulnya. Kalau timbul salah satu dirugikan, itu yang baru dicurigai. Kalau saya gitu kan, ada yang dirugikan mulai kan. Karena hilangnya itu salah satunya dirugikan. Dagang aja kalau kelihatan baik salah satunya dirugikan, batal atau kasar. Beli telur, telurnya bener, bayarnya bener, sampai rumah kosong. Ya kan balik lagi ditukar. Nantinya ada akad khiyar apa enggak? Beda-beda nanti pendapat lagi. Apa terus kita mau yuk kelak tukung dok 1 kilo bakal gosok. Mereka kan nggak begitu kan. Dari butuh nantinya kan pakai yang nakal pun jajan diatin, gula tumbas, gula sate, cangkem bodol. Itu dagang sayur. Waktu beli sama tukang yang satu-satunya kan belinya kan mau ditaruh di gerobak nih. Mas, gula tumbas ya, ganti lagi kacang. Mas, gula tumbas. Ada berapa jenis sayuran di atas gerobak? 10 ente gower. Ya sudah, ikhlas-ikhlas ya dengan itu. Bikinnya kan tidak begitu. Pakainya adat atau kebiasaan. Apakah adat itu melanggar tentang sejarah? Tidak. Berkembanglah, begitu berkembang. Bagaimana semua rupa itu harus betul Al-Quran ketika baca Al-Quran rombongan itu hujan mendasnya. Kalau bahas tentang kalau syariah itu sama dengan fikih, maka banyak sekali perbedaan. Ya sudahlah, syariah itu cuma kalau saya kalau masuk ke kerana fikih, takbir harus pas udel, enggak harus didada. Ada kan? Enggak, sampai sini ada yang ada yang begini aja. Jangan dibahas kalau syariah sama dengan pegel. Maksudnya salahkan apa yang kamu pengertiannya kamu tentang agama dan amalnya kamu tegakkan udah selesai. Apa negara melarangnya? Tidak. Ente sholat Jumat ada negara ente puasa enggak. Yang dipengertikan kan kalau sudah syariah
potong tangan. Saya juga lagi mikirin gitu, sejarah Nabi yang menerangkan tahanan, ada nggak penjara? Saya ingat setiap kitab yang kitab kuning masih tetap membahas tentang perbudakan. Coba aja ada bab Nabi, kita berapa? Kapan umat Islam itu mengatakan saya anti perbudakan? Ternyata kan dari zaman Nabi sampai dengan abad keberapa masih menggunakan ada perbudakan. Nah celakanya yang sampai sekarang itu masih dipakai. Padahal konstitusi kita dengan PBB perbudakan harus buktinya kalau TKW berangkat ke sana nggak pakai muhrim karena dihukumi jaga. Kurang ajar. Itu nggak pernah bahas itu. Mungkin muhrim kok. Kalau kita kan pergi pakai muhrim mendadak nyantol ketemu di airport ya terserah. Beda muhrimnya. Tapi kalau TKW kan enggak. Itu gimana? Main mapul Udahlah kan itulah. Jadi sisi mana yang mengenakan kita laksanakan, tidak mengenakan. Kalau begitu bagus. Sama saja saya dengan orang negara lain, imannya sama, amantu billahi wa malaikatihi. Implementasi tentang Islam berbeda, disesuaikan dengan budayanya masing-masing. Kalau di Indonesia setelah sholat itu pakai wirid, tengeri kombotan, jadi itu sana gitu kan. Karena wirid gitu. Lebaran haji, Lebaran Idul Fitri beda-beda sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah kalau yang kita lakukan sesuai dengan itu yang namanya Islam Nusantara tak apa. Ikut Islam kok ada Nusantara. Anus. Ada 20 hari, ada ini. Ya sesuaikan dengan sini. Ada tahlilan 7 hari, 7 hari sampai 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Disesuaikan dengan ribu. Bah, kalau di Depok gimana kalau lagi bikin desa Turki? Desa Kebak. Desa Kebak. Ya nggak apa-apa lah. Itu maksudnya. Kan itu Turki yang ada di sini itu lawannya Erdogan yang ada di Amerika. Kan dibagi-bagikan di sini. Malah salah satunya itu utusannya yang dari lawannya Erdogan itu pernah ngelamar dia, kurang ada. Tangan yang kasih. Masih ada bapak malah. Kalau saking saya kuasa banyak duit ya, saya bagi-bagikan di sini supaya ada yayasannya. Saya sering bertengkar dengan kok Indonesia begini ada beduknya, sudah ada beduknya, Indonesia ada beduknya, tinggal ada beduknya muda apa gitu. Jangan disalahkan di sini ada beduk, ada. Katanya, tidak. Tadinya kan bukan begitu. Ente tahu nggak di sini saya ceritakan? Orang Kudus itu nggak doyan sapi, pakainya kebo. Badan nggak kira-kira di Islam begitu? Iya kan karena ngormatin orang Hindu. Yang kamu kerjakan itu, Allah akan mengetahui semua. Mau kamu umpetin bagaimana dikentit berapa, matuh punah, kamu akan diketahui oleh Allah. Karena apa? Lillahi samawati. Itu saja. Yang lagi kecer, kalau dulu saya belajar tauhid, itu Gusti Allah setelah kiamat orang masuk surga, orang masuk terus ngapain gitu? Kamu gaweannya. Iya. Saya dimarahin begitu. Ya penggaweannya ngurusi dari surga, kalau ngurusi dari neraka. Dan
Oh, begitu. Karena malaikatnya terus terakhir. Malaikatnya mati. Jadi malaikat yang terakhir itu yang jaga surga, jaga itu yang terakhir dimatikan. Begitu mati, bangun lagi, dibangun lagi gitu. Ya kayak yang di Israfil itu. Israfil apa yang di terakhir? Itu mati terakhir itu. Mati dibangun lagi loh. Ini lagi itu siap tuh, hitung lagi pasukan gimana gitu. Tapi kan Israfil juga bukan Israfil itu kan komandannya namanya Israfil, pelawannya banyak. Sama saja mengerjakan Siratal Mustaqim. Kenapa tidak torik, tidak sarek? Itu jalan umum. Ini kan terus kaya bagaikan rambut di bulan 1000. Ya karena desak-desakannya maka seperti itu. Bukan yang masih Siratal Mustaqim itu kecil-kecil begitu. Ya itu sih baru metal aja yang limpang gitu kan. Nggak seni ya. Orang udah sampai tengah tuh limpang, itu kan bagus kan. Jadi nanti kan di sana di neraka ketemu sama ya banyak lah tidak bilang nanti. Udah sampai tuh Jip. Nggak ada yang pakai celana. Kan enak tuh. Ada yang naik sapi, Pak ya? Itu kan yang lebih pikirin. Siratal Mustaqim maka jalan bukan berbentuk straight begitu sare tidak. Makanya pakainya sirat. Kenapa tidak Thoriqul Mustaqim? Kenapa tidak Syarih Mustaqim? Tapi dia pakai sirat. Nggak ada yang namanya ini ada Siratus Sudirman. Bahasa Arabnya Jalan Jenderal Sudirman itu nggak ada pakai tulisannya Siratus Sudirman itu Syarih Sudirman. Straight seterat. Rut. Seterat bahasa Belanda seterat. Kenapa sirat nggak pakai torik? Nggak pakai sirat. RD. Rut. Ya rut. Ada macam-macam kok gitu. Kalau Prancisnya rue itu tulisannya bacanya lari. Jadi yang ada asbabun nuzunya yang awal tadi kelatan dua ini. Itu ceritanya dengan orang ceritanya panjang dan tidak saya terangkan. Ya saja nanti. Tapi yang penting isinya misi yang saya sampaikan di situ bahwa kita mengerjakan sesuatunya harus pakai ini setengah ini. Al-Fatihah. Ya Nabil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة في كل هول من الأموال منتهي يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا مرج جرمايا يا مروني
rumaya Yasiru saya biku sasa dunia Yamiku roya biku roro dunia Yasiyafa Yasiyafa Yasiya Yasiya roya Yasiya roro Yasiya Yudaya ya dayuda ya dayuda dayudaya li khamsatun ufikiha li khamsatun ufikiha al-Mustafa Nabi Gusti Rasul nyuwun kandhut ingkana sekang kebuke dunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga dosa kula diampura lapatra pun waswaya dalu lapatra pun waswaya dalu kaping pitu mugi tentrem ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim 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 Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.